Eva, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Kota Bandung Kota Cimahi yang pada saat ini sedang ditugaskan di Komisi 10 DPR RI. Nah, ketika Komisi 10 itu mitranya diantaranya adalah dengan Kementerian Pemuda Olahraga, dan kami dalam diskusi di Komisi 10 sedang merencanakan, sudah masuk daftar program legislasi nasional prioritas 2020, yaitu tentang revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan. Nah, ketika kita bicara rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan, kita tentu ingin mendapatkan masukan-masukan. Ini prosesnya baru mau menyusun draft, agar draft ini kemudian mendapatkan masukan yang lebih tepat, karenanya kemudian silaturahim ke KONI. Ternyata di luar dugaan saya ada banyak hal yang sudah bagus ya terselenggara di Kota Bandung ini, kerjasama KONI dengan pemerintah kota, diantaranya terkait dengan asuransi bagi atlet. Sesuatu yang belum banyak dilakukan di Indonesia. Selama ini kita terpikirnya hanya penghargaan itu dalam bentuk kalau dia menang dia dapat hadiah. Padahal ketika proses selama dia berlatih dan seterusnya itu juga menjadi catatan yang harus dijaga ya, dipelihara. Nggak akan bisa jadi juara kalau kemudian dia cedera misalnya. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan bagaimana membagi kewenangan antara kota, kabupaten, kemudian provinsi dan pusat. Ketika pembagian kewenangan dalam sistem keolahragaan ini baik, maka insya Allah itu akan jadi lebih baik. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah juga jadi penting. Nah, ini mungkin yang akan menjadi bagian-bagian yang akan saya bawa ke pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional, supaya nanti juga bisa ada nuansa artinya dari praktisi di lapangan, kebutuhan-kebutuhan dari tingkat lokal sampai tingkat nasional, karena sistem itu harus dimulai dari yang lokal. Bagaimanapun juga pencarian bakat dan seterusnya itu adanya di kota kabupaten, sehingga juga menjadi perhatian yang besar harusnya klub gitu, yang diperhatikan justru dari klub karena mencari bakatnya. Yang belum tersambung juga adalah tentang bakat-bakat yang ada di sekolah. Bakat-bakat yang ada di sekolah juga harusnya bisa segera bersambung dengan para pencari bakat dan dikembangkan, sehingga nanti dia bisa menjadi cikal bakal atlet-atlet kita tingkat nasional. Yang memang juga menarik dan ini juga pernah disampaikan juga sih di Komisi 10 adalah ketika seorang atlet dia sedang menjalankan pendidikan, kebanyakan atlet-atlet muda kita ya diberikan pilihan gini antara sekolah dengan juaraan gitu, dengan lomba. Tadi sudah disampaikan bahkan ada yang sampai akhirnya terpaksa drop out. Ini kayaknya harus dibicarakan lebih dini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Belajar itu harus tersosialisasi sampai pada yang seperti ini gitu. Karena toh mereka juga membela nama Indonesia. Mereka bukan buat main-main tapi berprestasi. Ditambah juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sekarang punya pusat talenta nasional. Talenta nasionalnya nggak boleh cuma sekedar akademis, tetapi termasuk harusnya di dalamnya seni dan olahraga. Jadi ini kelihatannya justru harus lebih awal dibicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya memberikan perhatian yang khusus pada atlet-atlet berprestasi kita, atlet-atlet potensial kita, supaya mereka tetap terjamin, jangan dikasih pilihan dua gitu antara sekolah maupun berolahraga, misalnya berprestasi, tapi harus jadi satu, karena ini bagian dari upaya-upaya kita untuk menumbuhkan karakter-karakter bangsa yang baik. Kami kedatangan dari salah seorang anggota Komisi 10 DPR RI Pusat, Ibu Amalia, dan kami merasa terhormat, merasa bangga karena kedatangan Dewan yang terhormat dari pusat terkait dengan pertama adalah ta'aruf atau silaturahim, mempererat persahabatan, dan yang kedua adalah terkait dengan diskusi keolahragaan di Indonesia dan seterusnya, termasuk juga Kota Bandung. Dan dari diskusi itu berkembang
hal-hal yang dialami oleh Kota Bandung dan sekitarnya untuk kepentingan pengembangan keolahragaan yang berkontribusi untuk Indonesia. Dan di situ tadi didiskusikan terkait dengan rencana perubahan undang-undang, dan itu undang-undang keolahragaan, dan itu kewenangan DPR, dan kita memberikan masukan apa yang kami rasakan, apa yang kami inginkan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga, terutama tentang master plan keolahragaan di Indonesia yang akan diadopsi oleh provinsi-provinsi termasuk kami, kota, kabupaten. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan model pembinaan, berikutnya juga sistem kompetisi yang seringkali jadi bahan perbincangan di kalangan praktisi termasuk KONI provinsi, KONI kota kabupaten di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan ini kesejahteraan para atlet atau mantan atlet. Dan ini sudah cukup banyak masukan pada Ibu Amalia dari kawan-kawan cabar juga. Dan yang terakhir tentu saja usulan kami yang konkret adalah terkait dengan anggaran. Dan anggaran kami mohon dan karena itu cukup mahal. Kalau ditangani oleh kota, kabupaten atau provinsi, saya kira untuk kepentingan Indonesia yang cukup besar ini tidak mungkin. Dan artinya kami sebagai Kota Bandung dan salah satu penyumbang atlet untuk Indonesia ya mengharapkan kepada tadi Ibu Amalia agar perhatian dari bukan KONI pusat saja, tapi pemerintah pusat mendapatkan giliran bantuan tidak hanya keluar Jawa saja. Usul konkretnya kami memiliki laboratorium kebugaran mini yang dipersiapkan untuk proses pembinaan atlet-atlet Kota Bandung yang akan dikontribusikan untuk Jawa Barat, dikontribusikan untuk Indonesia. Saya kira itu tadi diskusi kami. Saya kira itu.